Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama doa dulu. Mudah-mudahan sedikit ilmu yang saya dapat bisa bermanfaat buat kalian semua. Sesuai keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Hari sebelum kita mulai, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin untuk pertemuan 13 akuntansi manajemen. Ya. Tadi malam karena ada sedikit ya jaringannya, maka kita akan menggunakan sistem video. Ya, silakan nanti Japri atau apa kalau mau ada pertanyaan yang belum jelas ya. Kita masuk ke pertemuan 3 setelah Lebaran atau liburan yang begitu panjang. Alhamdulillah ya lumayan panjang. Bisa silaturahmi ke keluarga, bisa silaturahmi ke saudara. Ya. Tuh. Penentuan harga pokok tadi, ada penentuan harga pokok, ada yang dikatakan adalah penentuan di sini. Berarti ada penentuan harga pokok, yaitu penentuan harga pokok adalah proses yang dibebankan biaya produksi kepada produk yang dibuat. Pemahaman terhadap proses ini sangat tergantung pada seorang manajer, karena dalam menentukan harga, baik pokok pengaruh terhadap laba bersih atau laporannya ya. Jadi penentuan harga pokok tujuannya adalah pertama dilakukan ya. Jadi penentuannya ya. Jadi penentuan harga pokok tadi menentukan proses dibuat pemahaman atau proses yang sangat penting. Jadi karena penentuan pokok produk akan pengaruh terhadap laba bersih, maka akan dilaporkan. Itu harga pokok. Terus ada dilakukan dengan proses penentuan harga pokok untuk menghasilkan informasi tentang biaya yang akan membantu para manajer untuk ya untuk merencanakan ya. Jadi merencanakan terkait dengan ya, jadi merencanakan atau proses proses perencanaan tadi. Ada penentuannya harga pokok. Ya. Penentuan harga pokok tadi ada sistem menentukan biaya. Jadi sistem penentuan biaya pokok itu pesanan adalah metode pengumpulan biaya produk di mana biaya dikumpulkan untuk setiap pesanan tertentu. Penentuan tadi ada pesanan yang mengumpulkan atau biaya produk atau bisa biaya dikumpulkan setiap pesanan tadi. Ada sistem digunakan kondisi di mana biaya produksi pekerjaan atau base produk yang dibedakan untuk untuk melakukan proses-proses yang berhubungan dengan pekerjaan atau produk yang berada dalam proses setiap produk tadi. Karakternya adalah perusahaan produk berdasarkan pesanan tadi, ada pengelolaan produk secara berterus, jadi pengolahan produk terjadi. Kedua adalah produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi atau yang ditentukan tadi ya, hasilnya berapa. Terus pencatatannya, transaksi ada namanya harga pokok pesanan atau job order costing. Jadi penentuan metode harga pokok job order pada umumnya memberikan biaya yang menjadi biaya tenaga kerja langsung menjadi BTK atau biaya operasi pabrik. Jadi sistem penentuan tadi akan menentukan job order. Perusahaan pada umumnya ada biaya bahan baku, ada biaya tenaga kerja, atau biaya operasi pabrik. Penentuan harga pokok pesanan tadi akan mencatat pembelian bahan baku atau bahan penolong, ada persediaan bahan-bahan, dan ada persediaan BP. Gitu ya. Terus lanjut, ada pencatatan transaksi, berarti ada yang menggunakan pemakaian BP atau BTK. BB, BTK, persediaan atau zona untuk mencatat BTK.
atau BOP, terus gaji dan upah, jurnal pencatat BOP yang dibebankan, ya, nilai-nilainya. Jadi beban yang dihasilkan tadi, jadi perlu adanya nilai tadi ya. Jadi penentuannya berapa, nilai transaksinya berapa, jadi perlu, nah, jadi transaksinya berapa. Terus ada jumlah pencatatan BTK, BDB, TK, BOP, terus utang dan gaji, jurnal untuk mencatat yang dibebankan. Jadi mencatat BOP, BBS, dan berbagai rekening. Jadi contoh untuk mencatat pembelian BDB, BTS, terus BOPS, terus ada jurnal untuk mencatat persediaan barang jadi atau BB, BTK, BTK. Terus mencatat transaksi ada jurnal mencatat penjualan, ada piutang dagang pada kas penjualan, jurnal untuk mencatat harga pokok, terus ada persediaan produk jadi. Ini untuk mencatat transaksinya ya. Terus contohnya di sini adalah ada bulan November, Elvina, jadi mencatat pesanan 1.500 ya, dengan undangan dari PTR dengan harga 300, undangan diberi nomor 10001. Itu adalah perusahaan juga akan menerima pesanan pamflet iklan sebesar 20.000 lembar dengan harga per lembarnya, nah, yang diberikan. Nah, itu yang 02. Kebetulan di atas adalah akan menghitung pembelian bahan baku. Jadi penghitungan bahan baku itu ada bahan penolong, bahan kertas, kertas jenisnya atau bahan bakunya yang melakukan proses nilainya. Jadi akunya, resinya jenis A, apa jenis B-nya ya. Ini 100, 300 sama 250 sama 100. Ada biaya kasusnya itu bahan penolong, itu ada P17A dengan harga 10.000. Bahan penolongnya Ki 60 hari, 60 liter, 300, 1 berarti 475. Kemudian bahan baku ada kertas jenis A 85, rem ada A-nya 10.000 berarti 850. Tinta tinta jenis A 5 kilo harga 100 berarti 500.000, totalnya 190. Pesanan 102 jenis kertas A, jenis B, rollnya 3.500.000 sama jenis B-nya 625. Ini perlu. Jenis stok 01. Penggunanya ada penggunaan di sini bisa masuk penggunaan ya, nilainya ya. Nilainya pertama penuh 1.500 sama bahan gedung pabrik, biaya pemeliharaan mesin dan biaya pemeliharaan gedung, jumlahnya biaya tenaga kerja langsung atau pesanan, sama jurnal yang diperlukan. Ada jenis harga pokok, berarti ada nilai-nilai nilai-nilai tadi, ada BBB, jumlah atau BPK. Jadi totalnya 4.500.000 dengan total BB, BTK, dan BOP, harga pokoknya. Terus ada harga pokok pamflet, yaitu dengan harga pokok pesanan pamfletnya 15, 10 pesanan, APO jumlah pesanan dan jumlah sifatnya. Berarti ada nilainya 350, 625, berarti ada 5 juta. Terus jurnalnya untuk mencatat bahan baku adalah bahan penolong, berarti persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, undang-undang. Mencatat pemakaian bahan baku, BB, BTK, persediaan bahan baku. Terus ada pencatat pemakaian bahan penolong. Jadi biaya sungguhnya persediaan bahan penolong atau biaya tenaga kerja, BTK terhitung seluruh karyawan. Terus gaji dan upah 24, tentang gaji. Terus distribusi gaji dan upah, BTK biaya sungguhnya. Terus admin umum, ya pemasaran, totalnya 20.400. Terus biaya per pabrik di beban BOP-nya tadi, BOP 8.050, BOP yang dibebankan 8.500. BOP sungguhnya 5.700.000, asumsi top
depresi mesin, akomodasi gedung pabrik, kota asuransi, persediaan suku cadang, dan persediaan bangunan. Itu totalnya 5.700.000 untuk mencatat asumsi ya. Ya produksi berarti ada mencatat asumsi belum selesai persediaan produk proses. BPBTK mencatat harga pokok yang terjual, harga pokok penjualan, persediaan produk jadi. Ini produk yang dijual. Tadi ya. Tadi contoh-contoh untuk penghitungan pertemuan tiga ya. Nanti soal-soal untuk UTS akan saya munculkan pra UTS ya. Itu aja. Terima kasih. Saya kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.